Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Faya ma'asyiral ikhwani wa akhwati fi din azakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana dengan curahan limpahan rahmat, hidayah serta inayah Allah kepada kita sehingga kita bisa hadir dalam majelis yang berbahagia ini dalam rangka salat maghrib berjamaah yang dilanjutkan dengan tafaqquh fiddin. Faya ma'asyiral ikhwani wa akhwati fiddin azakumullah. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, yang dimana saat ini kita masuk bulan Sya'ban. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam surat Al-Isra ayat 36. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Wala takfulan ojo manut sira kabeh kaum muslimin kaum mukminin ma laisa laka bihi ilm ing barang kang sira iku ora ngerti ilmune. Innas sam'a krana setuhune pangrungon wal basara lan paningalan wal fuada lan ati. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sekabehane niku benjang ten ngersane Gusti Allah badhe ditedeni pitanggung jawaban. Wonten ayat menika para jamaah Allah ngelarang tiang Islam nggih niku melampah wonten donya, melangkahkan kaki di dunia tanpa ilmu mboten angsal. Bahkan firman Allah Ta'ala ini diperkuat oleh sabda nabinya, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu hukumnya fardu atas setiap muslim. Kenapa Allah melarang umat Islam melangkahkan kaki di dunia tanpa ilmu? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memfardukan menuntut ilmu. Ya. Karena kita ini diciptakan untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna
wal insa illa liya'buduni, lan ora ndadekake sapa ingsun al jinna ing bangsa jin wal insa lan ing bangsa menungso illa liya'buduni kejaba supaya ibadani ing ingsun. Tujuan kita diciptakan di dunia ini untuk ibadah, sedangkan syarat diterimanya amal ibadah itu dengan ilmu. Oleh karena itu, di dalam rangka ibadah memasuki bulan Sya'ban, di dalam rangka ibadah memasuki bulan Ramadan, maka langkah kita harus diterangi dengan ilmu, harus dibawa petunjuk bimbingan ilmu yang datangnya dari Allah Ta'ala dan Rasulnya. Kenapa? Karena tanpa ilmu maka amal ibadah kita akan ditolak. Mana dalilnya Ustadz? Di dalam Sahih Bukhari, di dalam Sahih Muslim, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Man utawi sopone uwong amila iku ngelakoni amal ibadah, ngelakoni amalan ing suwijine amal ibadah, amal soleh, laisa li amruna kang amal ibadah amal soleh niku wau, laisa li amruna ora ono pituduh, ora ono tuntunan, ora ono ilmu saka ingsun, fahuwa raddun, mongko amal ibadane amal soleh niku ditolak. Ya, jadi barang siapa yang melakukan satu amal ibadah, amal soleh, di mana tidak ada tuntunan, tidak ada petunjuk, tidak ada ilmu dariku, dari Rasulullah, fahuwarat, maka tertolak. Maka dengan dalil ini para ulama sepakat di dalam satu kaidah usul, al aslu fil ibadatil butlan, hukum asal ibadah tertolak. Amal soleh kabehane niku tertolak kejaba sing enten tuntunane, sing enten ilmune, enten pitudune saking Kanjeng Nabi. Keranten niku nek jenengan ditangleti, Pak sampean hadir ke majelis taklim iki tujuane apa? Nah, belajar ya ket biyen nek nang ngene depot tujuane tolek panganan lah ngoten nggih. Nah, tujuannya apa? Ngesano amalan, amal ibadah. Amal ibadahku wis cocok ndak karo tuntunane Kanjeng Nabi. Niki disahno ya karo ngaji, ditakokno nang ustate. Allah Ta'ala ngengken setiap muslim, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu takoo sira kabeh wong Islam, he wong mukmin, ahla dzikri ing ahline. Nek sampean najange tuku mobil takoo sing ahli otomotif. Ya. Nek ajange tuku omah tuku tanah takoo ahli agraria. Nggih. Kenapa? Supaya napa mboten getun, mboten menyesal karena besok, yakni penyesalan orang-orang yang menyangka mengira ketika dia hidup di dunia, dia kira, dia sangka telah melakukan sebaik-baik ibadah, sebaik-baik amal soleh, setelah di hadapan Allah, di mahkamah Allah di akhirat kelak hilang semuanya, musnah sirna musproh, nggak ono ganjaran babar belas. Nggih, Allah Ta'ala dawuh wonten surat napa? Kahfi ayat 103. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Qul dawuh sira Muhammad, katakan wahai Muhammad kepada umat Islam, kaum muslimin, hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala, maukah kalian aku tunjukkan, aku beritahu, aku kabarkan bil akhsarina a'mala, yakni orang yang paling rugi, orang yang paling kecewa, paling menyesal nanti di hadapan Allah di akhirat nanti. Siapa itu?
Dijelaskan oleh Allah penyesalannya orang-orang itu. Ya orang-orang yang menyesal di akhirat nanti. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang-orang yang keliru, yang salah dalam beramal soleh, beramal ibadah ketika di dunia. Wahum, nah wawunya ini wawu khaliyah. Dalam bahasa Arab kalau kita belajar nahwu sorof ya, dalam ilmu nahwu itu ada wawu khaliyah, maknanya keadaan. Wahum khali utawi wong-wong iku, nah, yaksabuna podo nyongko sapa wong-wong iku, annahum setuhune wong-wong iku nggih yuhsinuna sun'a, wis ngelakoni sak bagus-baguse amal soleh, sak bagus-baguse amal ibadah, tapi nduk akhirat kecelik musno. Kenapa? Tanpa ilmu, ditolak oleh Allah Ta'ala. Ya, gak ono tuntunane dilakoni dianggap apik. Opo eleke iki? Innalillahi, yo elek temenan nek gak ono tuntunane. Nggih, krana napa agama niku ndugi Gusti Allah, gak nggawe dhewe, gak nurut akale, gak nurut perasaane. Agama niku dalil. Ya. Karena itu kita harus ngaji. Biar kita melangkah ini di atas dalil, di atas jalan yang terang. Ya, walaupun 1000 orang mengatakan gini, kita tetap mantep madep ning nggone Gusti Allah, melangkah di atas tuntunan, di atas ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Ningatan. Jadi ilmu itu syarat diterimanya amal ibadah. Seluruh mazhab sepakat, baik mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali sepakat. Ya. Napa al aslu fil ibadatil butlan, wonten kaidah usul hukum asal ibadah apa saja, amal soleh apa saja tertolak kecuali yang ada tuntunannya, yang ada dalilnya, yang ada ilmunya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru diterima. Termasuk apa? Di dalam mazhab Syafi'i, nek jenengan nate nyantri ten pondok-pondok Jawa nggih, ten mriku enten kitab namine kitab Matan Zubat. Kitab Matan Zubat niku napa kitab fikih dalam bentuk nadhoman, syairan, nggih. Wonten salah satu baitnya yang berbunyi wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Wa kullu man lan utawi saben-saben sapane wong bi ghairi ilmin iku tanpa ilmu ya'malu ngelakoni amal ibadah, amal soleh, a'maluhu mardudatun mongko utawi amal ibadane, amal soleh tiang niku wau mardudatun ditolak, la tuqbalu ora diterima. Niku mazhab Syafi'i. Berarti napa sepakat. Mangkane perlu ngaji niku disano amal ibadane cocok ndak karo tuntunane. Aku kecilik biyen nek salat ngene, nek wudu ngene, lah sakniki dijekno maneh nggih. Ditakoni ustate, yaine, guse niki ditakoni aja meneng ae kok mulai ditakoki anake, Pak. Sampeyan mau ngaji apa, Pak? Mbok gak nggawa catetan. Gak nggawa rekaman gini Imam Syafi'i. Ngaji sakniki tahun ngarep ditakoki isih eling. Nggih, ngaten. Lah nek imam sakniki wong bon-bonane nduk omah akeh. Ditakoki lali eling bon-bonane. Lha niku ngaten. Nggih. Di situ apa? Kita tanya. Ya, kita bawa catatan, kita bawa rekaman digawe oleh Dik kon mang gak melok ngaji lho rungokno, hasilku ngaji.
Angsal ganjaran sampean wisan. Padha karo kula sing nyampekaken ten mriki. Lho ganjarane padha. Sampeyan duwe tangga, sampeyan kekno rekamane sampeyan. Nggih, mosok HP iki gawe ndelok barang sing maksiat mawon. Mboten ditewekek plek. Ah, meneh dibawa nang nyambut gawe. Iki lho rungokno. Ngaten. Jenengan apa? Ganjarane sami kali kula. Kadang-kadang kula niki kalah gedhe. Nggih soal niate benten gedhe agenge niku sesuai dengan apa niat dan tuntunan besar kecilnya pahala itu. Lah itu demikian. Ya, ini. Jadi makanya ngaji ngaten. Niki damel mensakan amal ibadah. Mboten panjang lebar. Nggih sakmenika melebet wulan Sya'ban. Wulan Sya'ban niki napa? Sing dilampahi Kanjeng Nabi amal ibadah napa? Amal saleh napa? Nggih. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Nggih, lan saking Ummul Mukminin ibuke tiyang mukmin. Nggih niku Aisyah. Lho kok ibuke tiyang mukmin yo napa? Wong bapak kula mboten rabi. Siti Aisyah lak ngoten niku garwane Kanjeng Nabi. Disebut Ummul Mukminin haram dinikahi setelah Rasulullah karena ibunya orang mukmin, istrinya Rasul tidak boleh dinikahi. Itu ibunya orang mukmin. Nggih, radhiyallahu anha. Mugi-mugi Allah ngridhoi anha maring Sayyidatuna Aisyah niki. Qalat yakni berkata, perkataan ini dalam bentuk khabar berita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasum hatta naqula la yuftir wa yuftiru hatta naqula la yasum. Nggih. Adalah Rasulullah niki beritane khabare saka Aisyah garwane Kanjeng Nabi. Adalah Rasulullah itu yasumu poso hatta nakul hingga kita niku ngomong nggih la yuftir Kanjeng Nabi ku gak tau mokel blas bendina poso nggih wa yuftiru lan Kanjeng Nabi mboten poso hatta nakula hingga kita niku ngucap nggih la yasum Kanjeng Nabi gak tau poso. Jadi Kanjeng Nabi nek kadung poso kuat lho ngaten. Kalau ndak puasa, kalau puasa ya puasa terus, itu begitu. Wa ma raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan. Dan tidaklah aku melihat Rasulullah yakni sempurna puasanya sebulan penuh kecuali bulan Ramadan. Ya. Jadi tidaklah aku melihat puasa yang paling sempurna sebulan penuh puasanya Rasul kecuali bulan Ramadan. Wa ma raaitu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Dan tidaklah aku melihat beliau puasa yang paling banyak di bulan-bulan lain ya kecuali di bulan Sya'ban paling banyak dari awal sampai akhir. Ya, itu memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Nopo sebabnya nopo ya kula mboten saged njelasaken. Niki harus dengan dalil. Lah nek gak ro sebabe ya menengo ae wis. Soale syariat mboten mudhun ten kula. Jadi nek malaikat Jibril mudhun ten kula kecuali kula saged njelasaken. Nggih, niki ten Kanjeng Nabi. Nggih, mangkane niki enten keterangan wa an Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Nggih, lan saking Usamah anak lanange Zaid radhiyallahu anhuma. Mugi-mugi Allah ngridani karo-karone kali-kaline Usamah kali bapake Zaid. Kok mboten radhiyallahu anhu? Nek radhiyallahu anhu cuma orangnya saja. Berarti bapaknya sik kafir.
Nggih niki padha Islame mangkane radhiyallahu anhu huma karune. Nggih. Kala ngucap sapa Usama anak lanange Zaid. Kultu ingsun ngucap nggih. Ingsun takok tanglet niki ten Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah lam araka tasum min syahrin minasyuhur ma tasumu min Sya'ban. Ya. Wahai Rasulullah, aku ndak melihat engkau wahai Rasulullah berpuasa yakni apa? 1 bulan penuh sebagaimana bulan-bulan yang lainnya ya kecuali Sya'ban ini. Jadi aku ndak pernah melihat engkau puasa paling banyak di bulan-bulan lain kecuali bulan Sya'ban ini. Ya. Maka kala Kanjeng Nabi jawab karena pertanyaan ini nopo jenengan niki kok kathah poso ing wulan Sya'ban mboten wulan lintu-lintune. Nek Ramadan memang wajib. Lah niki puasa sunah sing paling kathah kok wulan Sya'ban niki nopo? Terus Kanjeng Nabi ngeten. Zaka syahrun yaghfulun nasu anhu bainar rajabi bainar rajabin wa Ramadan. Niku wulan sing menungso niku kadang ngelalekno, sing umat Islam kadang ngelalekno. Nggih. Nggih niku antarane Rajab kali Ramadan. Rajab dan Ramadan ini agung sehingga Sya'ban yang kecepet ini dilupakan. Ya. Maka wa huwa syahrun tarfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin. Sya'ban iku wulan tarfa'u fil a'mal kang amal ibadane tiyang amal solene tiyang niku diangkat diajokaken ten Gusti Allah. Nah, dilaporno. Ngaten. Jadi catetane niku diajukan di bulan Sya'ban. Kalau hari niku hari apa? Senin dan Kemis. Mangkane Kanjeng Nabi puasa Senin duduk poso weton. Senin wetone weton duduk krana amale niki diajakno nggih. Terus Kanjeng Nabi wa huwa syahrun tarfa'u fil a'mal ila rabbil alamin. Itu adalah bulan yang diangkat amal ibadah amal soleh ke hadapan Rabbul alamin. Fa ahabbu maka aku senang aku cinta ayyar fa'a amali wa ana shaim. Aku senang kalau diangkat ini amal ibadahku ini aku dalam keadaan puasa. Lengaten waune niki wau khalia ya wa ana shaimun khali utawi ingsun iku poso. Aku dalam keadaan puasa. Jadi waktu diangkati catatan amal kebaikan niku ibadah sing dilampahi Kanjeng Nabi niku nopo? Poso. Apa ibadah yang lain ndak bisa? Bisa. Ini amal soleh, amal ibadah yang dipilih oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini amal ibadah yang dipilih, ya, oleh Rasulullah. Tapi apa Rasul cuma itu ndak? Sholat malam, Rasul juga apa? Baca Al-Quran, Rasul juga apa? Sodako. Ibadah-ibadah yang lainnya di bulan Sya'ban. Itu begitu, ya. Ini nanti ada dalil-dalilnya ya, sementara di sini hanya puasa. Tapi di sini dibahas oleh Syekh yakni Adil bin Yusuf Al-Azzazi yakni waqad bayyana fi hadzal hadits hikmah min iktsari shaum fihi. Jadi di dalam hadis ini dijelaskan hikmahnya apa Rasul memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban ini.
Yang pertama ghaflatun nas, banyak dilupakan orang. Ya, banyak dilupakan orang. Makanya Rasul menghidupkan agar apa? Umatnya lihat, umatnya mencontoh, mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nyekti teman-teman ono fi Rasulillahi ing dalem prilakune tingkah lakune Kanjeng Nabi niku wonten tulodo kang sae. Jadi ada teladan, ada panutan, ada figur yang baik di dalam mendekatkan diri kepada Allah, di dalam beramal soleh, di dalam beramal ibadah. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah perwujudan kalimat wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu perwujudannya. Ya, bersyahadat tapi ibadahnya gak nurut tuntunane Rasul. Ini nyimpang dari syahadatnya. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasul, maknanya ibadah saya, pendekatan ini bima syara, dengan apa yang disyaratkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Itu begitu, mengikuti petunjuk Allah Ta'ala dan Rasulnya. Ya, mengikuti petunjuk Rasul. Ya, kalau la ilaha illallah mengikuti petunjuk Allah, ini mengikuti wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mengikuti petunjuk Rasul. Ya, ini. Kemudian yang kedua, kenapa Rasulullah memperbanyak puasa? Raf'ul a'mali fihi ilallah, yakni apa? Diangkatnya amal saleh, diangkatnya amal ibadah, catatannya di hadapan Allah itu di bulan Sya'ban. Itu kalau bulan. Ya, kalau hari itu Senin dan Kamis. Oleh karena itu ditutup catatannya ketika diajukan di hadapan Allah dengan apa? Puasa. Itu demikian. Kemudian di sini ada subhat. Ya, bukan subhat ya ini ya, tapi orang awam memahami tidak bisa. Dari hadis Aisyah terdahulu, yakni wa ma raaitu Rasulullah istakmala siyama syahrin ila Ramadan. Ya, dan tidaklah aku melihat puasa yang paling sempurna puasanya Rasul kecuali bulan Ramadan. Dengan hadis sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana yasumu Sya'ban kullahu. Ya. Jadi Aisyah mengatakan Rasul puasa Sya'ban penuh. Puasa Sya'ban kullahu penuh. Enggak bertentangan dengan apa? Ramadan sempurna. Ya, maknanya apa? Kalau Sya'ban kullahu itu kadang-kadang penuh, kadang-kadang kalau Ramadan pasti awal sampai akhir. Loh, itu begitu. Ya, ini. Jadi tidak bertentangan. Kemudian ada hadis lagi diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzan tasafat Sya'ban fala tasumu hatta yakuna Ramadan. Ya, Rasul bersabda idzan tasafat Sya'ban, nalikane wis ana nduk tengah-tengah apa Sya'banu wulan Sya'ban. Jadi tanggal 15 disebut apa? Nisfu Sya'ban. Nggih, fala tasumu mongko sira kabeh aja poso hatta yakuna Ramadan, hingga ana wulan Ramadan. Nah, lu niku wau hadis pertama Rasulullah puasa bulan Sya'ban penuh, lah kok niki nek wis pertengahan gak oleh.
niki hadis rawahu Abu Daud, sampun ngriwayataken ing hadis sapa Abu Daud, Imam Abu Daud, wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi, wa Ibnu Majah dan Ibnu Majah, wa Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Khuzaimah, wal Baihaqi lan Baihaqi. Nggih. Wa qala Ibnu Rajab berkomentar fi Lataifil Ma'arif, di dalam kitab Lataiful Ma'arif, ikhtalafal ulama fi sihhati hadal hadis thumma fil amali bihi. Ya. Para ulama berbeda pendapat tentang sahihnya hadis ini. Kok bisa beda pendapat? Nah niki ngaji ilmu hadis. Sebagian mensahihkan hadis ini sahih, cuma syad nabrak hadis yang lebih kuat. Ya, itu sehingga apa? Tidak diamalkan, atau riwayat yang lebih kuat. Itu. Jadi di sini ulama hadis berbeda pendapat. Kemudian Imam Tirmidzi berkomentar tentang hadis ini, idzan tasofa sya'ban fala tasumu. Makna hadis inda ba'di ahli ilm ayakuna ar-rajul muftiran fa idza baqiya min sya'ban syai'un akhadha fi shaum li hali syahr ramadan. Yakni adalah seseorang itu hendak puasa apabila tinggal akhir bulan Sya'ban, dia puasa, yakni untuk apa? Menjelang Ramadan itu, ya maka ini tidak boleh sebagaimana perkataan Ibnu Khuzaimah, la tuwasilu Sya'ban bir Ramadan fatasumu, jangan kau sambung Sya'ban dengan Ramadan. Ya, jadi 1 hari 2 hari sebelum Ramadan itu tidak boleh puasa. Ya, itu demikian. Jadi apa? Untuk memisahkan antara Sya'ban dan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjaga bulan. Ya. Maknanya apa menjaga bulan ini? Melihat hilal. Rasulullah yang sangat hati-hati itu bulan Sya'ban. Kenapa? Karena untuk menentukan satu Ramadan. Ya. Itu oleh karena itu sudah hati-hati. Ya jangan apa la tuqaddimur Ramadan yakni bisaumin atau saumaini. Jangan kau dahului Ramadan dengan satu puasa atau 2 puasa. Itu demikian. Ya. Ini kalau intasofar Sya'ban, pertengahan Sya'ban tidak apa-apa, setelah itu puasa masih tidak apa-apa. Ya, itu demikian. Yang dhaif, yang lemah itu puasa nisfu Sya'ban. Itu hadisnya lemah dan bahkan palsu. Kemudian apa? Doa nisfu Sya'ban. Kemudian apa? Salat malam nisfu Sya'ban. Ya, itu. Lah yang sahih yang mana? Ya, ada satu kejadian, yakni Rasulullah ini jatahnya tidur di Aisyah, karena Rasulullah kan giliran istrinya lebih dari 1 kan gitu ya. Kalau jenengan 1 ndak ada masalah, gak digoleki sampean. Lah nek akeh wayahe iki kok gak ono nang ndi. Apalagi istri paling muda. Diwolei, dicari Rasulullah. Ternyata apa? Ketemu di sholat malam sambil ngos-ngosan itu, ya. Wah, Rasulullah geleng-geleng kepala kon niku. Ya, ghiramu cemburumu gede kan nih. Kon gak ngerti ta. Iki pertengahan Sya'ban. Itu sahih. Rasul sholat malam waktu itu. Tapi sholatnya itu bukan sholat nisfu. Nah ini ya, nah, itu kalau dalil khusus untuk sholat Nusan tidak ada, puasa juga tidak ada. Kemudian apa? Baca Al-Quran al-Isbahin enggak.
Tapi Rasul memperbanyak di bulan Sya'ban itu, walaupun pertengahan Sya'ban dia sholat malam, ya baca Al-Quran, dia berdoa, itu demikian. Tidak hanya pertengahan saja, di awal sampai pertengahan, bahkan sampai itu demikian. Jadi Rasul memperbanyak ibadah di bulan Sya'ban. Ya, itu. Kemudian masuk bulan Ramadan, ya, itu gitu. Jadi masuk bulan Ramadan setelah yakni Sya'ban. Ya, puasa Ramadan ini diwajibkannya tahun kedua hijrah. Hijrah tahun pertama, ya, di Madinah belum ada kewajiban. Tahun kedua diwajibkan, ya, itu demikian. Kemudian ya ini apa? Turun ayat tentang diwajibkannya puasa Ramadan. Kemudian diwajibkannya puasa Ramadan ini dengan apa penentuannya? Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan aqsu hilal Sya'ban li Ramadan. Hitunglah bulan Sya'ban untuk menghadapi Ramadan. Jadi Sya'ban itu sudah diteliti. Kalau kita ru'yatul hilal itu kalau ya. Sya'ban enggak diteliti, enggak. Nelitine nek pas Ramadan. Pas mendung maneh. Ya, itu. Jadi hitunglah bulan Sya'ban untuk Ramadan, penentuan satu Ramadan. Bahkan dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahaffadhu min Sya'ban ma la yatahaffadhu min ghairihi. Rasulullah menjaga bulan Sya'ban tidak sebagaimana menjaga bulan-bulan lainnya. Kalau Sya'ban diperhatikan, tanggal 1, 2, 3 dilihat itu. Oh pasti ini sudah tanggal 1-nya hari ini. Nanti untuk apa? Akhir Sya'ban. Untuk Ramadan. Akhir Sya'ban kapan? Oh berarti meniki Ramadan. Ah itu begitu. Ya. Ini. Tsumma yasumu li ru'yati Ramadan. Katanya Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, kemudian beliau Rasul berpuasa karena melihat hilal Ramadan, bukan karena hitungan. Bukan karena hitungan kapan munculnya hisab hitungan. Ya, ratusan tahun setelah Rasul. Lah generasi awal Rasul, sahabat, tabi'un, tabi'ut tabi'in pakai ru'yatul hilal. Kalau enggak kelihatan istiqmal, sempurnakan, ya. Itu syariat dari langit. Ini gitu. Jadi ini. Kemudian ada riwayat dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah kalian wahai umat Islam karena melihat hilal, dan berhari rayalah karena melihat hilal. Fa in humma alaikumus syahr fa'addu salasin. Berpuasalah kalian wahai umat Islam karena melihat hilal, berhari rayalah karena melihat hilal.
jika terhalang oleh mendung, terhalang oleh sesuatu penghalang, yakni apa? As-syahr, syahr ini apa? Hilal. Hilal itu apa? Bulan sabit tanggal 1. Bulan sabit tanggal 1 itu cuili, ya. Cili apa? Cepet, lep, hilang. Nek gak ahline gak iso. Ya. Biasanya hilal itu metu tekan kono, didelok ndak kono, masih dipendeliki wong 1000 gak ketok. Ya harus tahu munculnya hilal dari mana dihitung. Oh, dari arah sana. Aduh begitu. Nah, itu. Ya, ini. Jadi kalau terhalang, kalau di Indonesia terhalang oleh apa? Mendung. Kalau di Timur Tengah tidak hanya mendung, pasir. Iya, saya pernah di sana. Tak kira itu mendung, weteng. Habis musim panas ke musim dingin. Ya. Seneng kita. Kelihatan mendung dari sana. Ternyata apa? Bukan mendung, pasir trek-trekan di atas. Karena apa? Angin sangat besar. Jadi memean dilebokno wong apa mobil itu sok bisa tebel seperti apa hujan abunya gunung vulkanik itu. Ndak tahunya apa? Pasir. Terhalang itu ndak kelihatan, ya. Itu gitu. Di sini lafadznya humma. Ya, penghalang yang menghalangi penglihatan kita. Itu demikian. Ya, ini. Kemudian ada yang mentakwil. Ru'yah itu melihat itu ndak harus lihat dengan mata. Tapi lihat dengan apa? Hitungan. Nek diartekno ndelok karo hitungan, gak usah ndelok karo meripat, hitungan ae. Ojo mek setahun, 100 tahun iso itu. Mbok sampai kiamat iso wis gak perlu. Saat ru'yatul hilal ya koyok Kanjeng Nabi, sahabat, tabiun, tabiin. Ya, itu. Dan syariat iki iso sing digawe ngitung tok, sing gak iso ngitung gak kena syariat, ndak begitu. Rasulullah ini syariatnya gampang. Orang awam, orang menengah, orang pinter bisa ngamalkan. Ya, kan enak ya. Nek gak ketok apa istiqmal. Nek ngitung, wong sing ngerti ngitung lah, nek gak ngerti ngitung ya nopo. Lo itu begitu, ya. Ini. Sehingga Imam Nawawi dengan dalil ini berkomentar. Imam Nawawi niku madzhabe napa? Syafi'i. Nggih. La yajibu mimma yaqtadhihi hisabun munajjim as-saumu alaihi wala ala ghairihi. Ora wajib saking barang kang wis nentokno hisabul munajjim. Hitungannya ahli perbintangan untuk berpuasa. Ndak wajib, gak ono dalile Kanjeng Nabi gak tahu ngelakoni, sahabat gak tahu ngelakoni, tabiut tabiin gak tahu ngelakoni. Ayo ngeyelo. Ya, ada gitu. Ya ndak pernah. Ya, ada gitu. Jadi ndak pernah melakukan, sudah. Laksanakan aja seperti yang diajarkan Rasul ke sahabat, yang diterima sahabat dari Rasulullah. Itu begitu. Ya. Dan bahkan selain apa? Selain puasa. Selain puasa yang pakai apa? Hitungan ya bulan itu dengan ru'yah, enggak dengan hitungan hisab, enggak. Ya, ini seperti selain hari raya penentuan bulan-bulan lainnya dalam hukum ya. Misalkan iddah ya, itu ini iddahnya sekian hari, itu hitungannya hitungan ru'yatul hilal, gak hisab, itu gitu.
Kemudian bilangan di dalam ru'yatul hilal ya sing ditetepno hukum niku tiang pinten saksine, tiang setunggal pun cukup, tiang kali napa tiang tiga, tiang kata lah niki. Ini dalil yang pertama dari Ibnu Umar niku Abdullah. Qala tara annasul hilala fa akhbartun nabiyya sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu fasamahu wa amaran nas bisiyamihi. Ya, hadis sahih rawahu Abu Daud, Hakim dan disahihkan ya, dan telah mensahihkannya Imam Hakim dan Imam Az-Zahabi ya. Ada gitu. Orang-orang pada melihat hilal. Ini di masa Rasulullah, ru'yatul hilal. Maka aku kabarkan kepada Nabi kalau aku melihatannya. Aku telah melihatnya, maka beliau berpuasa dan beliau memerintahkan orang untuk berpuasa. Ibnu Umar dohirnya hadis ini sing ketok mek Ibnu Umar tok dohirnya. Beritanya kan begini, taro annas al hilal, orang-orang pada melihat hilal. Aku melihatnya. Apa yang lain tidak melihat kira-kira? Ini dohirnya sepertinya yang melihat itu cuma Ibnu Umar. Kemudian apa? Aku kabarkan yakni kepada Nabi, aku melihatnya. Maka Nabi puasa, Nabi pun memerintahkan orang berpuasa. Dengan dalil ini yang menentukan puasa itu pemerintah. Soale sahabat niki ketok hilal ya, ndak poso dhewe wis umum nang wong kon aku poso aku ndelok, ndak. Lewat Rasul ini siapa? Kepala negara, pemerintah. Oleh karena itu nanti ada hukum kalau ada orang melihat hilal ditolak pemerintah. Pemerintah gak gelem nerima beritane. Ya apa? Kalau begini, maka orang ini wajib tetap puasa ya, ndak boleh maksa orang lain karena masyarakat itu ngikuti pemerintah. Loh itu begitu. Ya. Jadi ada pada pemerintah, bukan organisasi, bukan golongan, bukan kelompok. Kenapa? Karena menyangkut kesatuan dan persatuan umat. Ya, itu. Muga-muga krungu Pak Jokowi. Cek diambil lah gitu. Gak seperti dulu-dulu ya. Iki ono poso, menene baru iki poso. Sampai 3 kali 4. Hari raya juga gitu. Sekarang hari raya, besok lagi. Padahal kalau sudah takbir boleh enggak kita puasa? Jawabnya tidak boleh, haram. Tapi di Indonesia ini sampai terjadi 4 kali 3 kali. Saiki ana wong riyo iki sik poso. Mene iki riyo sik ana sing poso. Enggak boleh, itu harus sama bareng-bareng. Nah, itu gitu. Karena apa? Hari raya itu syiar. Ya, termasuk puasa itu menjaga kesatuan dan persatuan umat. Di tangan siapa? Ulil amri, pemerintah. Lah itu begitu. Ya, jangan umat ini malah dikotak-kotak wis iki hakmu gak apa-apa umumne. Engko gewegeran umat dimbarno didelok tok ae ojo. Ya, satukan umat ini ya. Jangan sampai umat ini terpecah belah. Ya, bangsa ini terpecah belah, jangan. Nah, lewat gini aja Islam ngatur persatuan dan kesatuan. Ya, itu demikian. Ini ajaran Islam ini. Ya, itu demikian. Kemudian di dalam hadis yang lain yang sama juga riwayat Ibnu Umar, ya, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi wansuku laha. Ya,
puasalah kamu karena melihat hilal, berhari rayalah karena melihat hilal, berhari korbanlah karena melihat hilal. Fa in ghumma alaikum, jika terhalang oleh mendung atas kalian, fa'akmilu salasin, sempurnakan 30. Tanggal 29 ru'yatul hilal gak ketok pasno telung puluh menit pasti hari raya. Loh itu begitu ya, seluruh sempurnakan 30 hari. Fa in syahida syahidani fasumu wa aftiru, mongko lamun wis nyekseni saksi loro, mongko poso lan hari raya lho gitu, riyo. Jadi dengan dalil ini untuk penentuan puasa dan hari raya itu 2 orang. Kalau yang pertama tadi terkesan cuma 1 orang, ya itu gitu. Maka di sini para ulama ya ini berkomentar. Wa qala Ibnu Abdul Bar, berkata Ibnu Abdul Bar, ajma'al ulama ala alla yakbalu fi syahadati Syawal fil fitri ila rajulani adlani wa ikhtalafu fi hilal Ramadan. Katanya Ibnu Abdul Bar, kalau penentuan bulan Syawal, ulama sepakat kalau saksinya 2 orang. Ulama ya ini apa? Sepakat. Tapi kalau penentuan Ramadan, ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan 1 sudah sah dengan dalil hadis Ibnu Umar tadi, itu penentuan Ramadan. Tapi kalau hadis Ibnu Umar juga yang kedua tadi, baik Ramadan maupun Syawal itu tetap 2 saksi. Lah itu begitu. Nggih, niku. Maka di sini ya menurut Imam Malik layak balu fi hilali Ramadan wa Syawal ila syahida adlin. Tidak diterima persaksian penentuan Ramadan, hilal Ramadan dan hilal Syawal kecuali 2 saksi adil. Ya. Ini Imam Malik. Imam Hanafi yakfi fi ru'yatil hilal Ramadan syahadatul rajulin wahidin adlun. Ya, idza kana fis sama'i illatun kal ghamam wa qatratun, ya, wa illam yakun biha illatun lam yuqbal ila syahadatul amah. Yakni apa? Cukup di dalam ru'yatul Ramadan seorang saksi 1 saja, laki-laki yang adil. Apabila di langit itu ada apa? Ada halangan mendung, ya, saksinya 1 cukup. Tapi kalau terang benderang, mentor-mentor, ya, enggak ada penghalang, saksinya harus orang banyak. Ini mazhab Hanafi. Kalau mazhab Syafi'i, ikhtalafal qaul alaihi fihi, ya, qaulnya Imam Syafi'i ini ikhtilaf, ya. Kalau diriwayatkan dari Al-Muzni, ini mazhab pengikutnya Imam Syafi'i juga, ya. Jadi Al-Muzni mengatakan idza syahida ala ru'yatil Ramadan rajulun adlun wahidun, ya, bersaksi untuk bulan Ramadan itu 1 orang laki-laki saja. Jadi ra'aitu an aqbala, aku berpendapat yakni itu diterima. Li asaril ladzi ja'at fihi, karena asar dari Abdullah bin Umar yang datang, ya. Wal ikhtiyat, hati-hatinya, wal qiyas dan qiyas, alla yakbalu illa syahidani, tidak diterima kecuali 2 orang saksi. Ya, itu demikian. Kalau karena asar 1 sah, tapi hati-hatinya kata beliau 2. Itu gitu. Kemudian Al-Buwaiti, ini juga pengikutnya Imam Syafi'i, ya, dalam mazhab Syafi'i mengatakan la yusamur Ramadan wa la yuftiru anhu bi aqalli min syahidaini khurraini muslimaini adlaini. Ya, Al-Buwaiti mengatakan tidaklah puasa Ramadan dan hari raya puasa Syawal tidaklah bulan Ramadan
atau bulan Syawal, yakni kurang dari 2 orang saksi yang merdeka, yang muslim, yang adil. Ya, itu demikian. Kemudian Imam Ahmad man ra'a hilal Ramadan wahda shoma. Barang siapa yang melihat hilal di bulan Ramadan 1 orang saja maka boleh berpuasa. Ya, wa in kana adlan shoman nasa, yakni biqaulihi, kalau itu adil orangnya maka boleh, yakni apa, seluruh manusia ini, orang ini ikut puasa. Ya, itu demikian. Kalau adil, adilnya ini siapa? Pemerintah yang menentukan. Ya, itu demikian. Kemudian di antara pendapat mazhab-mazhab ini yang roje mana, yang kuat mana? Ya, wallahu alam, katanya sang muallif ini, annau la yusamu illa bisyahadati adlaini. Ya, tidaklah puasa kecuali 2 orang saksi yang adil. Ya, dengan dalil apa? Ibnu Umar yang kedua. Ibnu Umar yang pertama terkesan Ibnu Umar saja yang melihat, padahal belum tentu, kemungkinan ada orang lain melihat. Makanya penjelasan yang kedua dari Ibnu Umar, 2 orang saksi ini yang dipegang, ini yang kuat. Ya, fa in syahida syahidani muslimani. Ya, jika bersaksi 2 orang saksi muslim. Kemudian apabila penduduk satu negeri melihat apa sak dunia ini ikut puasa, Saudi melihat Indonesia ikut enggak kira-kira? Ya, ada demikian. Wasu'ila fadilatu Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ditanya, hal yalzimul muslimin jami'an fi kulli duwalin asyam bi ru'yatin wahidatin. Apakah diharuskan orang-orang muslim seluruhnya di setiap negara untuk berpuasa dengan sebab satu negara telah melihat? Ya, itu. Maka beliau menjelaskan, hadhil mas'alah ikhtalafa fiha ahlul ilmi, ay idza ra'yul hilal fi baladin min biladil muslimin wa subitat ru'yatuhu syar'an fahal yulzamu baqiyatul muslimin ay ya'malu bi muqtada hadhihi ru'ya. Ya, ini masalah ulama beda pendapat. Ya, apabila melihat hilal di satu negeri dari negeri-negerinya umat Islam ditetapkan secara syar'i, apakah negeri-negeri yang lainnya juga ikut berpuasa sebagaimana ketetapan negeri tersebut? Ya, ini. Famin ahlil ilmi mangqal, sebagian ulama ada yang berfatwa, ada yang berpendapat innahu yulzimuhum ayyamalu bi muqtada hadhihi ru'ya. Ya, sebagian ulama mengatakan wajib mengikuti. Kalau Saudi berhasil melihat hilal, kita di Indonesia wajib mengikuti. Dalilnya mana? Ya, faman syahida minkumus sahara falyasumhu. Barang siapa di antara kalian yang melihat hilal, maka hendaklah berpuasa dia. Ya, ini dalil Al-Qur'an. Kemudian yang kedua sabdanya Nabi, idza ra'aitumuhu fasumu. Apabila kalian melihat hilal maka berpuasalah kalian. Nabi tidak apa? Iki gawe wong Arab tok, Indonesia gak. Ya, ini gawe iku ndak.
tapi seluruh. Nggak ada penjelasan dari Rasul dari Al-Quran begitu. Makanya pendapat pertama, ini pendapat pertama ya, itu. Jadi kalau ada satu negeri yang berani melihat, maka yang lain juga ikut. Itu gitu, ya. Ini. Wa dhahaba akharun min ahli al-ilmi ila annahu idza ikhtalafa al-matali' fa kullu makanin ru'yatuhu. Sebagian ulama yang lain ya berpendapat kalau matlaknya berbeda maka boleh beda, ndak harus sama. Nopo matlak niku? Matlak niku terbitnya hilal. Indonesia ini dibagi, ada Indonesia Tengah, ada Timur, ada Barat. Ada gitu. Kalau Timur melihat, apa mesti Tengah dan Barat itu melihat? Belum tentu. Karena dimungkinkan gak ketok karena bukan matlaknya. Padahal dalilnya apa? Berpuasalah kamu karena melihat hilal. Wong duduk nggone gak ngarah ketok percuma, wong iki nggone nduk kene, penerbite nduk kono-kono lho sing ketok. Makanya kalau sana puasa sini belum tentu puasa. Ini pendapat kedua. Ya, ada demikian. Ya sama dalilnya. Ya dalilnya apa? Ya ayatnya sama, faman syaida minkumus syahra falyasumhu. Barang siapa di antara kalian yang melihat hilal maka hendaklah berpuasa. Sing ketok iki matlake gak nduk kene gak ngarah ketok. Lapo melok sing ketok? Kan begitu ya. Misalkan aja ya, itu jalan raya. Sampai di situ kan kelihatan. Tapi nduk buri kono apa ketok? Kan ya. Sing wilayah ketok tok sing wajib. Lagi gak ketok Lah itu begitu, ya. Itu. Wah, nak terkeliwat ngowe wajib kamu. Lah sing nduk mburi gak ketok, lah itu begitu. Tak dalilnya sama, cuma ulama memahami berbeda. Itu gitu. Kemudian dari dalil-dalil tersebut yakni para ulama juga berpendapat kalau satu negeri yaitu melihat maka boleh negeri itu apa? Ikut satu negeri itu ikut berpuasa. Ya, Indonesia Timur melihat maka Tengah Barat boleh karena apa? Satu pemerintahan, satu kekuasaan. Ya, itu demikian. Di mana ya dalil yang pertama tadi. Karena yang dengan dalil yang kedua apa? As-shaum alladzi yasumun wal fitru alladzi yuftirun. Berpuasa di mana pemerintah berpuasa, berhari raya di mana pemerintah berhari raya, di situ pemerintah yang menentukan. Kalau ada orang mbalelo pemerintah wis mari riyo yo ngadakno riyo yo ditangkep, dijebloskan tahanan atau disuruh tobat, apa boleh? Ya, sampean masih ingat waktu ada orang umroh ya, dia hajiannya nggak ikut pemerintah Saudi Arabia tapi ikut Indonesia. Saudi wis mari ngadakno dhewe, dicekel kan polisi. Ya. Iya nek Indonesia di sana betul-betul menegakkan kesatuan persatuan umat, wajib taat pemerintah. Lha itu begitu. Ya, itu dicekel betul, ditahan itu. Kalau ndak dubes ngeluarkan, ndak dikeluarkan itu.
Ya, akhirnya diminta dikeluarkan. Ya, itu demikian. Jadi di sini ya saya bahas tentang yakni penentuan bulan Ramadan saja sebagai muqaddimah. Nanti insya Allah kita akan bahas ya di kesempatan yang akan datang tentang Ramadannya, tentang puasanya. Atau ya bisa tanya sekarang, monggo kalau ada pertanyaan silakan ya, monggo. Iya. Ayat itu turun pada Rasul enggak? Apa pada orang sekarang? Pada Rasulullah pakai hitungan enggak? Iya. Pada sahabat. Tabi'un sampai zamannya Imam Syafi'i. Dan sampai sekarang pemerintah Saudi Arabia gak ngerti hisab ndak? Ilmu hisab tekan kono. Tapi ndak Pak. Karena apa? Ngerti memahami dalil dengan benar. Lo itu begitu. Ya, itu demikian. Ya, ayat itu sudah ada sejak zaman Rasul. Tapi prakteknya Rasul ya apa? Maknanya apa? Boleh penentuan tahun itu boleh. Contohnya ya untuk membantu. Hisab itu alat bantu bukan penentu. Contohnya apa? Jadwal sholat sing bener iku ndelok srengenge apa ndelok jadwal? Ayo. Nah, sing bener ndelok srengenge. Waktu saya masih kecil dulu di masjid tempat saya, Masjid Jamek, ya di Ngelom di sepanjang Wonocolo itu di situ apa? Ada bencet itu apa? Besi, ya ada apa? Tempat itu bunder. Itu ada. Itu Pak Yai ku nek teko ndelok. Oh wis mlebu iki. Ya. Itu demikian. Lah jadwal iki apa keliru? Jawabnya dibuktikan, dicocokkan dengan ya nek cocok gawiyen, nek gak cocok ojo di. Contoh subuh. Coba ten Indonesia niki kebengen apa wis pas? Ya. Sampean lu ngomong kebengen ya, itu aku lo ya. Ya, itu begitu. Didelok, oh ternyata munculnya Fajar Shodiq iki kene durung muncul lah kok wis jadwal iki wis. Lho, ngono lho. Itu didelok dibuktikan jadwal iki cocok ndak. Lho itu begitu. Nek gak cocok ya ojo dieloki. Ya, itu demikian. Jadi itu hitungan itu bantu bukan penentu. Contoh lagi dalam Ru'yatul Hilal Ramadan sampai ngitung iki kok munculin nduk arandi. Iku iso dihitung iku. Sret, oh dikira nang nduk kono. Nah, engko sing didelok nang kono kabeh karena gak biasa ndel. Nah, kalau orang-orang laut, penggaweane nduk tengah laut mesti ngerti iki bulan iki tanggal piro ketok itu. Ya, arah itu lihat karena lo itu begitu, ya. Lah kalau kita nggak tahu itu gitu, ya. Itu karena jarang menggunakan itu. Apalagi di Indonesia, ya banyak apa? Banyak pepohonan, nggak seperti di Saudi Arabia sana, ya gurun pasir jadi pojokan ketok padang. Iya, duduk ini gak ketok. Apalagi nanti penentuan apa maghrib, nah, langsung boleh buka itu gitu. Ada yang lain, monggo silakan. Ada yang tanya? Kalau tidak ada kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.